Nampak Bahro sedang memancing di belakang panggung dengan menggunakan caping pusat, dan di sampingnya terdapat sejeluput cacing tanah yang berjenis kalung. Hampal, ayolah Hampal, cepatlah. Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Jangan ngelamun, Bahro. Bahro merasa heran. Bahro langsung bangun dan memandang sekeliling. Dasar marduk tukang minta udut. Sudah, pulang sana. Ikan hampalnya juga sudah habis sama Zero. Bahro merasa bingung, tapi tetap bertanya. Pulang jam segini, biasanya juga sore. Ikan bobo ini harus pulang, besok mau dijodohkan. Bahro merasa heran lagi, tetapi tetap masih bertanya. Siapa yang dijodohkan? Kamu. Ya, kamu, bobo Bahro. Hahaha. Masih di tempat yang sama, muncul Bahro sambil Bahro berbilang. Sialan, ikan hampalnya sudah diterima sama Mardia, tetapi dia juga masih belum terbayar. Ah, Mardia, kenapa kau selalu menolakku? Apa karena aku ini seorang jagal? Ada apa dengan jagal, Mardia? Padahal aku sudah lama naksir sama kamu. Ya, aku Bahro bin Juhro. Soal tubuh tanya aku. Bobo pertarungan seperti tubuh yang ada di pertarungan. Bobo bule aku pantang. Aku takut seperti si Bendot yang berani potong tubuh bule tanpa korompe. Akhirnya apa? Lalu didatangi mimpi buruk. Aku tidak mau seperti dia. Oi, hampal, akan aku bawa. Ya. Ikan hampal kedundala, dagingnya gurih terasa, bisa dipepes, bisa dibakar. Buat mahugi Mardia. Mardia anaknya Wamang Mudah dengan cantik seperti Subadra yang ada di pewayangan. Matanya damar keanginan. Ah, Mardia, kenapa kau selalu menolakku? Apa karena aku ini seorang jagal? Ada apa dengan jagal, Mardia? Apa karena aku ini suka memotong hewan? Lebih baik aku pulang saja. Akan aku bawakan ikan hampal kesukaan Mardia ini sebagai mahuli. Bahro pun melangkah pulang dan membereskan semua alat pancingannya. Assalamualaikum, Mardia. Kang Bahro datang. Kang Bahro bawakan sesuatu untukmu, Mardia. Cepat buka pintunya. Mardia pun datang membukakan pintu untuk si Bahro. Ya, Kang Bahro, mampir dulu kan, mampir. Iya, Mardia, Kang Bahro bawakan sesuatu untukmu. Ini hampal kesukaanmu. Ya, Kang Bahro, makasih. Mardia mau kemana dulu? Tiba-tiba datang Wak Mahmudah, ibunya si Mardia. Ngapain kamu kesini? Saya kan sudah bilang jangan pernah dekatin anak saya kalau kamu belum punya rumah. Bahro tidak berkata apapun. Dia langsung membawa semua alat pancingannya dan bergegas untuk pulang. Kalau begitu permisi Pak. Assalamualaikum. Muncul Bahro dengan bersungut-sungut. Ah, Mardia, kenapa kau selalu menolakku? Apa karena aku ini seorang jagal? Ada apa dengan jagal Mardia?
Dia bilang seperti ini. Bahro, bukan aku tidak setuju, Bahro. Kau ingin menyatukan anak-anaknya, tetapi aku tidak mau dia seperti ibunya yang dikawinkan seorang gagal yang tidak punya tempat tinggal. Bahro merasa heran, sedangkan dia sudah mempunyai tempat tinggal, yaitu rumah Mak Uci. Apa, Wak? Tempat tinggal? Aku kan sudah punya tempat tinggal. Rumah Mak Uci itulah tempat tinggalku. Wak mah mudah merokok, linang cap bengong. Akhirnya bertemulah Bahro dengan seseorang. Pak, apa benar ini kejagalan Bapak Samyu? Orang itu tidak berkata apapun, dia hanya mengambil. Orang itu pun membawa Bahro menemui Bapak Samyu. Setelah Bahro menceritakan semua yang disampaikan Pak Mahmudah kepada Bapak Samyu menjawab dengan dialog orang Tiongkok. Hanya, bagus Mahmudah selamanya dulu di Daruman. Apa betul kamu ingin menjadi nyata di sini? Iya, Bapak Samyu, saya ingin menjadi nyata di sini. Sama-sama binatang, yang satu koto, yang satu sapi. Ya, aku Bahro bin Jufro. Jadilah aku jaga sapi di pejagalan Bapak Samyu. Adegan pemotongan terus berlangsung. Aku Bahro bin Jufro, pujian Bapak Samyu dan sekeluarga. Aku Bahro bin Jufro kerja siang malam hanya untuk jaga orang yang kucintai, yaitu Maria. Ya, kini